Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-81 dengan judul Perekrutan Grand Empyrean, Benua Timur, Benua Sage Besar. Langsung ke dalam alurnya. Wang Lin diam-diam berdiri di atas gunung yang tampak biasa di benua ini. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya ketika dia menatap langit biru dan awan putih. Angin bertiup kencang, menyebabkan sudut-sudut pakaiannya berkibar, tetapi itu tidak bisa membuat rambut putihnya bergerak sama sekali. Matanya seperti bintang, memberi kesan mendalam. Dia berdiri di sana seperti pohon cemara. Gunung ini tidak tinggi dan dipenuhi pepohonan. Angin menyebabkan dedaunan berdesir, menciptakan lagu yang indah. Wang Lin tampak tenang sambil berdiri di puncak gunung. Dia tidak merasa bangga karena melewati istana ke-17 atau sombong bahwa Grand Empyreans akan datang untuk merekrutnya. Sama seperti di dunia gua, dia diam-diam menatap langit. Setelah waktu yang tidak diketahui, ketika matahari terbenam, Wang Lin berdiri di sana dan langit tiba-tiba berubah. Awan putih yang ditutupi oleh kegelapan muncul sekali lagi dan matahari muncul di langit yang gelap. Matahari muncul dari udara tipis dan memancarkan cahaya menyilaukan yang membuat bumi terlihat seperti siang hari. Panas tak berujung datang dari matahari, seolah-olah Wang Lin sangat dekat dengannya, dan sesosok perlahan berjalan keluar dari matahari. Jubah Taois dan rambut hitam. Orang ini terlihat seperti pemuda yang agak tampan. Grand Empyrean Daoyi adalah yang pertama muncul sebelum Wang Lin. Ketika Daoyi muncul, semuanya membeku. Angin berhenti, pohon-pohon berhenti, semuanya berhenti. Bahkan pakaian Wang Lin sepertinya berhenti. Seolah-olah dunia ini dibekukan oleh kekuatan yang tak terlihat. Satu-satunya hal yang bisa bergerak adalah Grand Empyrean Daoyi, yang keluar dari matahari. Dia melayang di udara 100 kaki jauhnya dari Wang Lin dan menatapnya. Saat dia melihat Wang Lin, kekosongan di sekitar Wang Lin berderak. Suara ini muncul tiba-tiba dan menyebabkan mata Grand Empyrean Daoyi menyala. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam kehampaan di sekitar Wang Lin, membuatnya tampak seperti dia beku dan esnya runtuh. Beberapa saat kemudian, pakaian beku Wang Lin mulai bergerak di mana tidak ada angin. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Grand Empyrean Daoyi. Adegan ini menyebabkan kilatan cahaya keemasan bersinar di mata Grand Empyrean Daoyi. Dia tidak berharap Wang Lin pulih begitu cepat dari tekanannya yang bisa membekukan apapun di dunia. Harus dikatakan bahwa dia ada di sini dengan tubuh aslinya. Itu bukan perasaan ilahi atau avatar, tetapi tubuh aslinya. Memang layak menjadi Empyrean Ascendan nomor 1 yang melewati istana ke-17. Untuk dapat pulih di bawah tekanan saya sudah cukup bagi Anda untuk memenuhi syarat sebagai yang terkuat di bawah Grand Empyreans. Wang Lin, ikuti tuan ini. Tuan ini pernah berjanji padamu saat itu bahwa jika aku tidak mati, kau tidak akan mati. Grand Empyrean Daoyi tersenyum. Dia sepertinya lupa bagaimana dia menyerah untuk merekrut Wang Lin kembali di pengadilan Empyrean. Wang Lin diam-diam merenungkan dan menggenggam tangannya di Grand Empyrean Daoyi. Grand Empyrean Daoyi sedikit mengernyit tetapi segera mengendurkan alisnya. Dia memandang Wang Lin dan mulai berbicara. Suaranya tidak keras dan tidak bergema, tetapi setiap kata tampaknya mengandung hukum dan membuat dunia bergetar. Ini adalah harta yang tuan ini secara pribadi disempurnakan. Grand Empyrean Daoyi berkata, lalu dia mengangkat tangan kanannya. Sebuah cincin muncul di jari telunjuk kanannya dan kemudian terbang ke udara, membentuk lingkaran cahaya sekitar 30 kaki. Saya menggunakan bahan-bahan dari alam dewa abadi untuk membuat cincin ini, dan saya butuh 100.000 tahun untuk memperbaikinya. Penampilannya merupakan tiruan harta karun dari leluhur surgawi. Biarpun itu aku, butuh banyak upaya untuk istirahat. Petik 2.
Wang Lin menatap lingkaran cahaya 30 kaki dan matanya bersinar. Cincin ini luar biasa, Wang Lin tidak bisa melihat sama sekali. Seolah-olah itu bukan milik dunia ini dan hanya ilusi. Tekanan yang diberikannya membuat Wang Lin merasakan ilusi bahwa dia sedang menghadapi Grand Empyrean. Ketika Grand Empyrean Daoyi memperhatikan cahaya di mata Wang Lin, dia melambaikan tangan kirinya. Sepotong bambu hijau muncul di tangannya. Warna bambu cerah dan memancarkan aroma. Potongan bambu ini adalah harta surgawi. Setelah Anda memadukannya dengan tubuh Anda, esens Anda akan berkembang, dan itu juga mengandung Dao Tuan ini. Jika Anda bisa memahaminya, jika Anda tidak menjadi Grand Empyrean, Anda akan menjadi sangat dekat. Petik 2. Saat bambu hijau muncul, mata Wang Lin menjadi serius. Hanya dengan mencium aroma, esensi di tubuhnya tampak menjadi lebih kuat. Item ini tampaknya lebih membantu esensi daripada hal lainnya. Jika Wang Lin bisa berfusi, itu akan sangat menguntungkannya. Grand Empyrean Daoyi telah memperhatikan Wang Lin dan tersenyum. Pemahamannya tentang Wang Lin adalah bahwa orang ini menyukai harta asing dan semacamnya. Hal-hal ini memiliki daya tarik yang kuat terhadap Wang Lin, jadi dia datang dengan maksud untuk memikat Wang Lin dengan harta karun. Selain itu, dua harta ini tidak ada artinya baginya, dan akan sangat hemat biaya untuk menukarnya dengan merekrut Wang Lin. Namun, dia tahu bahwa Wang Lin bukan pembudidaya biasa dan bahwa dia bukan satu-satunya Grand Empyrean yang datang untuk merekrut Wang Lin. Jika dia tidak mengambil beberapa harta nyata, dia kemungkinan akan ditekan oleh Grand Empyrean selain begitu mereka tiba. Selain dua harta ini, ada satu lagi. Ketika Grand Empyrean Daoyi berbicara, bahkan dia merasa hatinya sakit. Ini bisa dikatakan harta yang nyata, dan bahkan dia tidak sepenuhnya memahaminya. Dengan gelombang lengan, pusaran raksasa muncul di hadapannya dan tengkorak seukuran kepalan tangan perlahan-lahan terbang keluar. Tengkorak itu dikelilingi oleh lapisan cahaya, dan saat itu muncul aura kematian yang mengejutkan menyebar. Aura kematian ini menyapu dunia dan dunia yang membeku karena tekanan Daoyi runtuh. Saat semuanya kembali bergerak, mereka terkontaminasi oleh aura kematian ini. Tengkorak ini tidak terlihat seperti tengkorak orang dewasa, tetapi tengkorak bayi. Ini bukan berasal dari alam dewa abadi, tetapi lama sekali, ketika saya meninggalkan benua astral abadi, saya menemukannya di benua yang hancur. Ketika diambil olehku, benua itu lenyap. Item ini mengandung jejak kekuatan yang tidak aku mengerti, tapi aku memiliki perasaan yang samar-samar bahwa jika aku bisa menyerap kekuatan ini, mungkin aku bisa mematahkan batasan Grand Empyreans untuk menjadi eksistensi seperti leluhur surgawi. Mungkin aku hanya memiliki nasib untuk menemukannya tetapi tidak memahaminya. Sudah di tangan saya untuk waktu yang lama, jika Anda mengikuti saya akan memberikannya kepada Anda. Grand Empyrean Daoyi mengungkapkan tatapan tegas. Dia memang bersedia membayar harga tertentu untuk merekrut Wang Lin. Wang Lin menatap tengkorak bayi itu. Dia tidak bisa melihat menembus tengkorak, tetapi itu membawa perasaan yang tak terlukiskan. Itu memberinya rasa keakraban. Dia merasa seperti itu telah dilupakan oleh jiwanya, tetapi dia tidak bisa mengingat kapan dia melihatnya. Wang Lin berjuang, dan setelah waktu yang lama, dia berbicara. Terima kasih banyak, Grand Empyrean Daoyi, tapi biarkan aku mempertimbangkan masalah ini. Alis Grand Empyrean Daoyi berkerut saat dia melihat Wang Lin dan perlahan mengangguk. Tidak apa-apa, dengan kekuatanmu, pasti ada Grand Empyrean lain yang merekrutmu di sampingku. Itu normal untuk mempertimbangkannya sedikit. Petik 2. Sama seperti Grand Empyrean Daoyi berbicara, raungan datang dari luar dunia diselimuti oleh aura kematian. Raungan itu seperti guntur dan aura kematian di sekitarnya mulai bergolak. Riak bergema di langit dan seseorang keluar.
Orang ini tinggi dan botak. Dia mengenakan kemeja kasar dan melangkah maju. Setiap langkah menciptakan gemuruh yang menggelegar, seolah-olah tidak ada kekuatan di dunia yang bisa menghentikannya. Setelah dia berjalan 7 langkah, dunia tampak runtuh dan semuanya mundur. Aura kematian didorong kembali seolah-olah itu tidak berani menghalanginya sama sekali. Pria botak itu mengeluarkan aura sombong dari pertempuran surgawi saat dia mendekat. Setelah 7 langkah, dia berdiri di samping Wang Lin. Tidak seperti Dao Yi, mengambang di langit, pria kekar ini berdiri di puncak gunung seperti Wang Lin. Salam, Grand Empyrean Wu Feng. Terima kasih, Grand Empyrean Wu Feng, atas bantuan Anda di pengadilan Empyrean. Saya akan mengingatnya. Wang Lin menggenggam tangannya pada pria botak itu. Grand Empyrean Wu Feng tertawa. Suaranya seperti guntur dan langit bergetar. Tidak ada apa-apa untuk itu. Saya sudah tidak menyukai kaisar surgawi itu dan hanya berbicara dalam pikiran saya. Ini adalah perbedaan lain antara dia dan Dao Yi. Setiap kali Dao Yi berbicara, dia selalu menyebut dirinya dengan hormat, sedangkan Wu Feng tampak jauh lebih santai. Kamu pasti sudah menebak alasan aku datang ke sini. Jangan bicara tentang kondisinya. Saya punya kendi anggur yang enak di sini yang biasanya tidak saya berikan kepada orang lain. Apakah Anda ingin minum? Grand Empyrean Wu Feng melambaikan tangan kanannya dan labu hijau muncul di genggamannya saat dia tersenyum. Pada Wang Lin. Wang Lin tersenyum dan meraih kekosongan. Labu itu terbang ke arahnya dan dia minum seteguk besar. Baik, apakah Anda berakhir di bawah saya atau tidak? Anda dapat datang ke Gletser Utara kapan saja. Wu Feng memandang Wang Lin dan tersenyum. Pada saat ini, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Dao Yi. Dao Yi, jika lebih dari satu Grand Empyrean ingin merekrut Ascendan Empyrean, menurut perjanjian, Anda hanya memiliki kesempatan untuk memberikan kondisi Anda sekali. Sudah selesai. Sambil berbicara, dia melihat ketiga harta. Dia mengabaikan cincin dan bambu hijau, tatapannya hanya sedikit menyempit pada tengkorak. Itu saja. Jika hanya ini yang kamu ambil, maka aku akan memberikan tawaranku. Petik 2. Saat Wu Feng berbicara, dia menatap Dao Yi. Setelah Wang Lin mendengar ini, hatinya bergerak. Jarang sekali beberapa Empirins Agung merekrut satu orang. Wu Feng menunjukkan hal ini kepada Dao Yi berarti dia memiliki niat sendiri. Apakah dia akan membantuku? Wang Lin menatap Wu Feng. Episode ke-82, dengan judul Little Wang Lin. Langsung ke dalam alurnya. Grand Empyrean Dao Yi mendengus dingin. Dengan kelicikannya, dia secara alami melihat arti kata-kata Wu Feng. Namun, dia tidak mau menyerah seperti ini. Saya datang terlalu awal, saya seharusnya datang sedikit kemudian, saya bisa memiliki penilaian yang lebih baik dari situasi setelah yang lain mengungkapkan persyaratan mereka. Alasan Dao Yi datang pertama adalah karena dia adalah orang pertama yang mencoba merekrut Wang Lin. Dia merasa bahwa Wang Lin sangat peduli dengan harta, jadi dia ingin datang lebih awal dan mengejutkan Wang Lin segera. Pada saat ini, pakaiannya mulai berkibar dan kemudian tenang. Dia perlahan membuka tangannya dan kristal berwarna-warni melayang di telapak tangannya. Namun, dia tidak berharap Wu Feng mengatakan kata-kata seperti itu. Tentu saja aku belum selesai. Tuan ini belum mengeluarkan item terakhir. Dao Yi mengungkapkan tatapan tegas dan mengangkat tangan kanannya. Dia tanpa ampun membentuk kepalaan. Wang Lin, item ini dibentuk oleh niat Dao saya. Jika Anda mati, Tuan ini akan terluka, dan jika saya terluka, Anda tidak akan terpengaruh. Ini hanya akan berpengaruh pada saya. Dengan ini, siapapun yang berani menyerangmu akan menjadi musuhku. Hati Grand Empyrean Dao Yi sakit. Ini adalah intinya dan dia berharap tidak harus mengeluarkannya. Namun, kata-kata Wu Feng memaksanya untuk mengeluarkan kartu as terbesarnya.
Ketika itu muncul, mata Wu Feng menyipit. Dia memandang Dao Yi dan kemudian Wang Lin. Grand Empirines jarang mengeluarkan kristal Dao seperti itu, dan itu bisa memastikan keamananmu, tapi aku sarankan kamu menunggu Grand Empyrean Jiu di Wu Feng. Mungkinkah Anda merasa tidak ada harapan untuk mencoba merekrutnya? Apakah Anda melakukan ini untuk membangun hubungan yang baik dengannya? Grand Empyrean Dao Yi meraung. Jadi bagaimana kalau aku? Grand Empyrean Wu Feng tertawa. Dia memang memikirkan ini. Jika Wang Lin mengikutinya, ia akan memperlakukan Wang Lin dengan tulus. Jika Wang Lin tidak, maka bantuannya akan menciptakan hubungan yang baik di antara mereka. Itu adalah dua burung dengan satu batu, bagus untuk kedua sisi. Lalu aku bertanya-tanya apa yang akan kamu ambil. Dao Yi sangat tertekan, tetapi statusnya di antara Grand Empirines sama dengan Wu Feng, jadi jika Wu Feng ditetapkan pada ini, dia tidak bisa bicara terlalu banyak. Saya tidak memiliki banyak manfaat untuk diberikan seperti yang Anda lakukan, dan keberuntungan saya di alam dewa abadi tidak sebaik milik Anda. Wu Feng tenang saat ia berbicara. Dia menatap mata Wang Lin, dan matanya jernih dan tulus. Tetapi jika kamu mengikuti aku, kamu tidak akan berada di bawahku. Aku akan menganggapmu sebagai murid guruku. Tingkat kultivasi kami berbeda, tetapi status kami akan sama. Apa punyaku adalah milikmu. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa kuberikan padamu. Wu Feng memandang Wang Lin. Dia sangat mementingkan orang seperti itu. Dia merasa bahwa Wang Lin memiliki peluang besar untuk menjadi Grand Empyrean, dan orang seperti itu layak mendapatkan komitmen semacam ini. Kata-kata Wu Feng mengejutkan Grand Empyrean Dao Yi, dan dia tetap diam. Kondisi seperti itu memang jauh lebih baik daripada harta yang dia tawarkan. Wu Feng ini adalah orang yang gegabah. Meskipun anak ini luar biasa, dia tidak sepadan dengan harga semacam ini. Niat Dao saya sudah menjadi batas saya sebagai Grand Empyrean. Namun, menarik bahwa ia berani bertaruh seperti ini, membayar dengan harga mahal untuk bertaruh bahwa anak ini bisa menjadi Grand Empyrean. Status yang sama, ambil tempat gurunya dan terima dia sebagai murid. Jika dia mengusulkan ini ke Ming Dao, maka bahkan Ming Dao akan sangat tersentuh. Dia kemungkinan tidak akan mengikuti Kaisar Surgawi dan akan menjadi saudara junior Wu Feng. Jika Wang Lin setuju, dia akan mendapatkan banyak manfaat. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia tidak berharap Wu Feng mengatakan ini. Wu Feng juga memiliki ekspresi yang tulus, dia jelas tidak mengatakan ini dengan santai dan telah memikirkan hal ini. Apa yang saya katakan tidak salah. Saya bisa bersumpah dengan garis keturunan saya. Wu Feng mengucapkan kata demi kata kepada Wang Lin. Apakah ini Wu Feng menjadi gila? Ekspresi Dao Yi menjadi lebih suram dan ada sedikit tanda tidak percaya di matanya. Ekspresi Wang Lin sedikit rumit ketika dia memandang Wu Feng dan diam-diam merenung. Jika dia berniat untuk tinggal di klan Celestial untuk waktu yang lama, maka janji Wu Feng adalah pilihan terbaiknya, tapi... Terima kasih, Grand Empyrean Wu Feng, untuk perawatan Anda, biarkan saya mempertimbangkannya. Wang Lin menghela napas dan menggenggam tangannya pada Wu Feng. Tidak masalah. Grand Empyrean Jiu Di adalah yang terkuat di antara kita. Dia mungkin memberimu kondisi yang lebih baik. Wu Feng menghela nafas saat melihat Wang Lin dan tersenyum. Dia ada di sini. Sama seperti Wu Feng berbicara, riak cahaya muncul di langit dan dua sosok berjalan keluar. Itu Empyrean Exalt Hai Zi dan gurunya. Wang Lin. Suara Empyrean Exalt Hai Zi dipenuhi dengan sukacita. Dia melangkah maju dan tiba di sebelah Wang Lin. Kamu hilang begitu lama, dan saat kamu muncul, kamu pergi ke pengadilan Empyrean. Kamu benar-benar melewati istana ke-17. Empyrean Exalt, hanya beruntung.
Empyrean Exalt Haizi sangat dekat dengan Wang Lin, sehingga aromanya melayang. Wang Lin tidak mundur tetapi tetap berdiri. Dia masih ingat kata-katanya ketika semua orang berbalik melawannya. Empyrean Exalt Haizi menatap Wang Lin dan dengan lembut berkata, "Oke, jangan bicarakan ini. Apakah Anda ingat ketika saya bercerita tentang Gunung Kaisar? Mari kita pergi melihat daun musim gugur bersama, oke?" Petik 2. Wang Lin ragu-ragu sedikit dan menghela nafas saat dia melihat kecantikan mutlak di depannya. "Saya akan pergi. Tidak sekarang." Empyrean Exalt Haizi menggigit bibir bawahnya. Wang Lin diam-diam merenung. Dengan pengalaman dan usianya, bagaimana mungkin dia tidak melihat arti dari kata-katanya? Meskipun wanita cantik ini belum memiliki perasaan untuknya, dia sudah memiliki kesan yang baik tentangnya. Kesan yang baik ini mungkin bisa berubah menjadi semacam perasaan. Namun, Wang Lin tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Dia tidak ingin dia menjadi seperti para wanita di dunia gua yang akhirnya tidak bahagia. Keheningan Wang Lin menyebabkan Empyrean Exalt Haizi menarik nafas juga, tapi dia tersenyum. Dia mengangkat tangan kanannya dan menepuk punggung Wang Lin. "Kamu, aku hanya ingin mengundang kamu ke Gunung Kaisar dan memperkenalkan kamu kepada beberapa wanita. Jika Anda tidak ingin pergi, lupakan saja. Saya akan pergi mencari orang lain." Petik 2. Wang Lin tersenyum pahit. "Haizi, jangan dipusingkan." Di langit, Grand Empyrean Jiudi masih terlihat sama, tetapi ekspresinya serius. Namun, tidak ada keagungan Grand Empyrean yang berasal darinya, jadi bahkan ketika dia serius, dia masih terlihat biasa-biasa saja. "Wang Lin, orang tua ini akan menerima kamu sebagai murid. Apakah Anda setuju?" Grand Empyrean Jiudi adalah seseorang dari waktu yang sama dengan Kaisar Langit. Jika Anda setuju, orang tua ini bisa berjanji kepada Anda bahwa begitu alam Dewa Immemorial terbuka, saya dapat membantu mengirim Anda ke dalam. Dan bantu Anda menjadi Grand Empyrean. Ini adalah komitmen yang hanya berani dibuat oleh Grand Empyrean karena hanya Grand Empyrean yang tahu harganya. Ini adalah apa yang dia katakan kepada Ascendan Empyrean Mingdao, tetapi di bawah kondisi Kaisar Surgawi yang tidak diketahui, dia tidak memilih Jiudi. "Dengan bantuan saya, ketika alam Dewa Immemorial dibuka, peluang Anda untuk menjadi Grand Empyrean akan meningkat sebesar 30%. Dan jika Anda adalah murid saya, maka bahkan Kaisar Surgawi tidak akan berani bertindak melawan Anda. Tidak peduli apa dendam di antara kalian berdua, dengan saya di sini, saya dapat membantu Anda menyelesaikannya sepenuhnya." Di antara Grand Empyreans, selain dari Donglin yang sudah mati, hanya Gemini yang bisa dibandingkan dengan orang tua ini. Namun, setelah reinkarnasi terakhirnya, Gemini mengalami kecelakaan dan jiwanya terbelah kembali ke tahap paling awal. Dia sangat lemah. "Orang tua ini adalah pilihan terbaikmu," Grand Empyrean Jiudi perlahan berkata. Wang Lin menatap Dao Yi, Wu Feng, dan Jiudi. Mereka bertiga telah memberikan kondisi yang berbeda. Harta Dao Yi, kesetaraan Wu Feng, dan janji Jiudi. Jika dia berniat tinggal di klan Celestial untuk waktu yang lama, maka Jiudi akan menjadi yang paling aman, dan bahkan memilih Wu Feng akan berarti bahwa dia bisa melakukan apa yang dia inginkan. Hanya Dao Yi adalah seseorang yang Wang Lin tidak akan dengan santai memilih. Setelah semua, dia tahu bahwa gurunya dan Dao Yi telah bertarung sebelumnya, dan Sovereign Surgawi 7 warna telah mendapatkan Bad Deving surga selama pertempuran mereka. Tapi Dao Yi juga seseorang yang bisa dipilih Wang Lin dan tidak merasa bersalah. Harta karunnya adalah hal-hal yang diinginkan Wang Lin, tetapi jika Kaisar Surga benar-benar bertindak, Wang Lin tidak yakin apakah orang ini akan membantu. "Jiudi adalah yang terkuat di antara Grand Empyreans, saya harus berhati-hati di tempatnya, tapi dia juga di benua tengah,
jadi dia akan sangat membantu dalam perjalanan saya ke kota kekaisaran. Wang Lin merenung. Dia menggenggam tangannya di Jiudi dan hendak berbicara. Namun, tepat pada saat ini, Jiudi tiba-tiba mengangkat kepalanya. Setelah itu, Wu Feng dan Dao Yi juga mendongak dengan ekspresi serius. Tak lama setelah itu, 3 sinar cahaya mendekat. Wang Lin kecil, ah, itu benar-benar kamu. Semburan tawa ceria datang dari langit. 3 lampu tertutup, Grand Empyrean Gemini dan Empyrean Exalt Guya. Saat tawa bergema, gadis kecil bernama Wawa muncul di sebelah Wang Lin. Dia menepuk tangannya dan mengitari Wang Lin sekali. Wang Lin kecil, apakah Anda masih ingat saya? Wang Lin kecil, apakah Anda ingat dia? Gadis kecil bernama Han Han berdiri di sebelah gadis bernama Wawa. Dia mengangkat seorang kultivator yang telah menutupi wajahnya dengan tangannya dan melemparkannya ke samping. Wang Lin menatap kultivator yang terlempar ke samping dan menggerakkan tangannya untuk mengungkapkan wajah pahit. Keserakahan. Rekan penggarap Wang, lama tidak bertemu. Saat keserakahan berbicara, air mata tampak berkumpul di matanya. Oke, botak, pria topeng palsu, dan kamu orang tua busuk, kalian semua bisa pergi. Wang Lin kecil ini adalah milik kita. Gadis bernama Wawa meletakkan tangan kirinya di pinggangnya dan tangan kanannya terangkat. Dia melakukan suatu tindakan seolah-olah dia sudah sangat tua dan bijaksana seperti yang dia tunjukkan. Ya, dia milik kita. Jika ada di antara kamu yang berani tidak taat, maka aku akan memukulmu. Gadis kecil bernama Han Han mengangkat tangannya seolah-olah dia akan memukul seseorang. Perubahan mendadak ini mengejutkan Wang Lin. Empyrean Exalt Guya mundur beberapa langkah dengan senyum pahit. Dengan tingkat kultivasinya, ia tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dan hanya bisa menonton 2 leluhur kecil yang berurusan dengannya. Episode ke-83, dengan judul Palsu, langsung ke dalam alurnya. Menghadapi 2 gadis kecil, Dao Yi segera mengerutkan kening dan ekspresi Wu Feng menjadi serius. Dia mengerti arti kata-kata mereka. Tampaknya mereka telah mengenal Wang Lin untuk sementara waktu dan bahkan membawa seorang kultivator yang akrab dengan Wang Lin. Jiudi tersenyum pahit ketika dia memandang kedua gadis kecil itu. Dia memutuskan untuk mengabaikan mereka dan berbicara dengan Wang Lin. Wang Lin, beritahu lelaki tua ini pilihanmu. Ah, orang tua busuk, kamu berani tidak taat. Orang tua yang busuk, aku ingat kamu. Kamu tidak bisa mengalahkan kami. Mata kedua gadis kecil itu melebar setelah mereka mendengar apa yang dikatakan Grand Empyrean Jiudi. Gemini, setelah reinkarnasi kamu, jiwamu terbelah, bagaimana kepribadianmu masih seperti ini? Orang ini telah melewati istana ke-17 dan sekarang kita semua di sini, jadi kita semua akan mengatakan kondisi kita satu persatu baginya untuk memutuskan. Kamu, Jiudi mengerutkan kening, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, kedua gadis kecil itu melompat ke depan. Han Han, mari kita pukul mereka. Gadis kecil bernama Wawa berkata dengan marah. 2 sosok mereka di langit tampaknya tumpang tindih dan aura yang mengejutkan meletus. Kedua gadis kecil itu mengangkat tangan dan membentuk lingkaran dengan tubuh mereka. Cahaya keemasan datang dari lingkaran seolah-olah itu telah menjadi matahari keemasan. Cahaya dari matahari menggantikan semua cahaya di dunia dan menyelimuti 4 Grand Empyreans. Tidak ada yang bisa melihat ke dalam dengan jelas. Semburan keributan datang dari cahaya. Grand Empyrean Dao Yi adalah orang pertama yang tersingkir. Wajahnya dipenuhi amarah, tetapi dia tidak berbalik. Sebaliknya, ia terbang ke kejauhan. Yang kedua untuk terbang adalah Grand Empyrean Wu Feng. Dia memiliki senyum pahit saat dia mundur dari cahaya keemasan. Dia menghela nafas dan menghilang tanpa jejak. Jelas 2 anak yang nakal,
untuk benar-benar menggunakan kekuatan 9 matahari di benua astral abadi. Ini akan menjadi pertarungan nyata. Yang ketiga terbang adalah Grand Empyrean Jiudi. Dia mengerutkan kening saat dia meninggalkan cahaya keemasan. Dia melambaikan lengan bajunya dan semua cahaya keemasan menghilang. Wang Lin, orang tua ini akan menunggu jawaban Anda di Gunung Kaisar. Grand Empyrean Jiudi merasa agak tidak berdaya. Tangan kanannya meraih kehampaan dan dia menghilang bersama Empyrean Exalt Haizi. Semua ini terjadi dalam sekejap. Ketiga Grand Empyreans terpaksa mundur dari tindakan gila Gemini. Cahaya keemasan menghilang dan dua gadis kecil melayang dengan bangga di langit. Gu kecil ya, lihat seberapa kuat kita. Mereka bertiga takut menggunakan kekuatan 9 matahari, tapi kami tidak takut. Petik 2. Aku tahu, mereka bahkan tidak berani bertarung. Kami menakuti mereka. Petik 2. Guya dengan cepat berjalan dan mulai memuji mereka. Grand Empyrean Gemini sangat kuat. Guya mengagumi. Dia benar-benar tidak banyak bicara. Dia akhirnya mengerti apa yang ada dalam pikiran kedua leluhur kecil ketika mengatakan kepadanya bahwa mereka memiliki metode ketika dia khawatir tentang merekrut Wang Lin. Sekarang dia tahu bahwa metode itu sama dengan melempar korek api dan menakuti semua orang. Saat berbicara, Guya memandang Wang Lin dengan malu dan menggenggam tangannya. Guya menyapa Empyrean Ascendan berambut putih. Hal ini, saya tidak berdaya dalam hal ini. Senior sangat terkenal dan Anda memiliki banyak pilihan, tetapi Grand Empyrean Gemini murni dan ramah seperti anak kecil. Jika senior mau mengikuti, mereka pasti akan bermurah hati dengan senior. Kami akan berusaha memenuhi segala persyaratan yang dimiliki senior sebaik mungkin. Guya membungkuk dalam-dalam dan tidak bangun. Wang Lin diam-diam merenungkan dan menatap keserakahan berwajah pahit. Gu kecil ya, kenapa kamu banyak bicara? Wang Lin kecil, sekarang tidak ada Grand Empyrean lain di sini. Kami bertanya, Anda akan datang atau tidak? Gadis kecil bernama Han cemberut dan memelototi Wang Lin. Ini membuat gadis kecil ini terlihat sangat imut. Saat Wang Lin memperhatikan, dia berpikir tentang bagaimana Zhou Ru terlihat ketika dia masih kecil. Wang Lin kecil, aku menyelamatkanmu. Apakah Anda ingat? Apakah Anda ingat? Jika kamu tidak tahu berterima kasih, aku akan memukulmu. Di samping, mata Wawa terbuka lebar dan dia tampak seperti marah. Wang Lin tersenyum pahit. Di depannya, ekspresi Guya mengandung rasa malu. Dia tahu bahwa Ascendan Empyrean tidak akan direkrut dengan nada seperti ini, terutama seseorang seperti Wang Lin. Yang mana dari Grand Empyreans yang tidak menawarkan banyak manfaat. Ini, Wang Senior, Guya hendak berbicara untuk meringankan situasi. Pada saat ini, gadis kecil bernama Han mendengus dan melayang ke Wang Lin. Namun, dia terlalu kecil, jadi dia harus menatap Wang Lin. Merasa ada sesuatu yang salah, dia langsung terbang sehingga kepalanya lebih tinggi darinya. Dia tampak bangga ketika matanya yang polos berkedip dan dia mulai mengancam Wang Lin. Wang Lin kecil, jika Anda tidak setuju, maka saya akan memukul Anda. Aku akan membuat ayahku memukulmu. Guya berkata bahwa ayahku sangat kuat. Apa leluhur surgawi atau leluhur kuno? Tulis saja nilai kematiannya dan mereka semua mati. Petik 2. Wang Lin kaget. Palsu, tubuh Guya gemetar dan berpikir, leluhur kecil, Anda tidak bisa mengatakan ini kepadanya. Dia tidak peduli tentang hal lain dan dengan cepat mengirim pesan ke Wang Lin. Dua anak kecil ini, yang Grand Empyrean Gemini bicarakan adalah ayah fana mereka setelah mereka bereinkarnasi. Mereka kehilangan sebagian dari ingatan mereka setelah reinkarnasi, dan saya takut mereka akan sedih, jadi saya secara acak mengatakan beberapa hal kepada mereka. Senior,
Tolong jangan pedulikan mereka, aduh. Petik 2. Gu kecil ya, pesan akal ilahi apa yang Anda kirim? Biarkan saya mendengarkan. Wawa tiba-tiba menatap Guya dengan penuh minat dan ingin mendengarkan. Namun, Guya sangat cepat dan waspada selama ini. Gu kecil ya, kamu tidak taat dan tidak membiarkanku mendengarkan. Ayah saya juga sangat kuat, saya akan membuat ayah saya memukul Anda. Wawa mengungkapkan ekspresi bangga dan menepuk kepala Guya. Wang Lin mengungkapkan senyum pahit saat dia melihat kedua gadis kecil itu dan menghela nafas. Dia tiba-tiba merasa bahwa dibandingkan dengan Grand Empirins lainnya, kedua gadis kecil inilah yang memberinya perasaan ramah. Secara khusus, mata Wang Lin berbinar ketika dia melihat keserakahan. Aku memang mengabaikan masalah sebelumnya. Bahkan dengan kekuatan Guru Xuan Luo, dia tidak bisa membawa orang keluar dari dunia gua, dia hanya bisa melindungi mereka saat mereka bereinkarnasi. Bahkan bagi saya, guru harus membayar harga tertentu untuk membantu saya pergi. Tapi tingkat budidaya keserakahan tidak tinggi dan dia dengan mudah dikeluarkan dari dunia gua oleh Grand Empyrean Gemini. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan tatapannya disapu oleh dua gadis kecil di depannya. Secara khusus, gadis kecil itu bernama Han Han. Ekspresi bangganya sangat lucu. Bahkan setelah mengalami kecelakaan dalam reinkarnasi, Grand Empyrean Gemini masih memiliki kekuatan seperti itu. Jika mereka tidak mengalami kecelakaan itu, maka mereka akan menjadi Grand Empyrean terkuat di klan Celestial. Aku bertanya-tanya bagaimana dia membandingkan dengan Grand Empyrean Donglin. Yang paling penting, aku mengabaikan fakta bahwa di Sekte Ungu yang Sekte Grand Empyrean Gemini, ada tempat yang terhubung dengan dunia gua. Hei, Little Wang Lin, Anda perlu bicara. Jika Anda tidak berbicara, maka saya benar-benar akan membuat ayah saya memukul Anda. Han Han menatap Wang Lin dengan marah. Wang Lin tersenyum pahit lagi dan mengangguk sementara Guya merasa malu. Oke, aku bersedia mengikuti Grand Empyrean Gemini. Jawaban Wang Lin segera membuat Han Han bertepuk tangan, dan dia terlihat lebih bangga. Itu benar, kamu seharusnya mengatakan itu sebelumnya. Lupakan saja, aku tidak akan membiarkan ayahku memukulmu. Petik 2. Wawa, yang ada di samping, juga sangat senang. Sekarang tidak ada yang tersisa, dia menarik Han Han ke keserakahan, yang dipenuhi dengan rasa takut. Little Wolf, penampilanmu hari ini tidak bagus, tapi aku bisa memberimu bunga merah kecil. Han Han, berapa banyak bunga merah kecil yang harus kita berikan padanya? Petik 2. Beri dia 5. Bagaimana menurutmu, Wawa? Petik 2. Mari kita lakukan 6. Saya pikir 6 lebih mudah untuk dihitung. Anda mendapatkan 3 dan saya mendapat 3. Petik 2. Guya mengabaikan dua leluhur yang menyalahgunakan keserakahan dan suara yang dia buat. Dia menatap Wang Lin dan tidak percaya Wang Lin setuju begitu saja. Meskipun dia datang terlambat, dia bisa membayangkan bahwa tawaran yang dilakukan Dao Yi, Wu Feng, dan Jiu di semuanya luar biasa dan bisa menggoda penggarap. Senior, kamu, Guya tiba-tiba merasa seperti sedang dalam mimpi. Wang Lin melihat seorang gadis kecil yang bermain di kejauhan, menepuk kepala Grid. Kemudian dia menoleh ke Guya dan berkata, namun, saya punya permintaan. Saya tidak bisa lama bersama Grand Empyrean Gemini. Saya akan melakukan perjalanan ke benua tengah, lalu saya akan pergi ke budidaya pintu tertutup dan mengabaikan dunia luar. Ketika aku pergi, kamu tidak bisa menghentikanku, dan jika seorang Grand Empyrean menentangku saat aku berada di benua tengah, kamu perlu membantuku. Mungkin saya hanya akan berada di bawah Grand Empyrean Gemini selama beberapa tahun. Jika kamu setuju, aku setuju. Jadi seperti ini, Guya menunduk untuk merenungkan. Setelah waktu yang lama,
dia mengangkat kepalanya dan matanya dipenuhi dengan tekad. Ya, aku bisa mewakili Grand Empyrean Gemini dan menjanjikan ini padamu. Namun, saya berharap bahwa bahkan jika Anda pergi ke budidaya pintu tertutup, tidak peduli berapa lama Anda, tanpa menunggu dia selesai berbicara, Wang Lin mengerti apa yang dia maksud. Di antara 5 Grand Empire Celestial, aku tidak akan mengikuti yang lain dalam hidupku. Di klan Celestial, aku hanya akan mengikuti Grand Empyrean Gemini. Wang Lin secara pribadi membuat janji. Bagus. Wajah Guya dipenuhi dengan kegembiraan dan dia menarik napas dalam-dalam. Dalam pandangannya, ini sangat bagus. Bahkan jika itu hanya nama pengikut, itu lebih baik daripada tidak mendapatkan siapapun. Lagi pula, seseorang yang merupakan Ascendan Empyrean nomor 1 dan nomor 1 di bawah Grand Empyreans akan sulit dipertahankan setiap saat. Senior, mari kita kembali ke Sekte yang Ungu. Kapanpun senior ingin pergi, Anda dapat pergi dengan santai. Senior bisa pergi kemana saja di Sekte yang Ungu, termasuk tempat budidaya dekat pintu yang digunakan Grand Empyrean Gemini sebelum kecelakaannya. Guya menggenggam tangannya dan sangat hormat. Ayo pergi, Wang Lin melihat kembali ke arah Sekte Donglin. Seolah-olah dia mengucapkan selamat tinggal kepada pria tua yang kesepian di sana. Episode ke-84, dengan judul Skema Kaisar Langit, langsung ke dalam alurnya. Dalam sekejap, 4 musim berlalu. Ketika daun musim gugur mati dan salju turun, peristiwa suci yang terjadi setahun yang lalu tidak hanya tidak mereda, tetapi bahkan menyebar lebih jauh. 1 tahun yang lalu, seorang kultivator berambut putih muncul di klan Celestial. Dalam percobaan Empyrean, ia pergi dari istana kelima ke istana ke-17 dan menjadi Empyrean Ascendan nomor 1. Dia sepenuhnya menggantikan Empyrean Mingdao yang jatuh dan berdiri di puncak di bawah Grand Empyreans. Orang ini memiliki kepala rambut putih dan disebut Empyrean Ascendan berambut putih. Namanya juga disebarkan oleh orang lain. Nama orang ini adalah Wang Lin. Nama, Wang Lin, tersapu seperti embusan angin tahun ini. Tidak ada Empyrean Exalt yang tidak mengenalnya, tidak ada Empyrean Ascendan yang tidak mengenalnya. Bahkan sebagian besar nenek moyang Sekte Emas Sekte telah mendengar namanya. Selain dari para leluhur, bahkan para master dan sesepuh Sekte semua tahu. Empyrean Ascendan ke-49 telah muncul di klan Celestial. Empyrean Ascendan ini juga telah melewati istana ke-17, menjadikannya Empyrean Ascendan terkuat. Rumor orang ini menyebar ke seluruh klan langit. Mereka mengatakan bahwa orang ini memiliki baju besi jiwa dan telah memperoleh pengakuan tinggi dari jiwa asing. Rumor mengatakan bahwa kekuatan orang ini adalah yang tertinggi tetapi tidak penting. Setelah melewati lebih dari selusin istana, dia tidak ingin melanjutkan, tetapi Ascendan Empyrean Mingdao telah memprovokasi dan mempermalukannya secara lisan. Setelah itu, ia melewati istana ke-17 dan sepenuhnya menekan Mingdao. Rumor mengatakan bahwa Empyrean Exalt Haizi mengaguminya, tetapi dia dengan dingin menolaknya. Bahkan ada lebih banyak desas-desus bahwa orang ini berasal dari sekte kecil di benua timur. Kebanyakan pembudidaya tidak pernah mendengar sekte ini. Rumor ini terus menyebar di seluruh klan langit. Sosok seperti itu tentu akan menarik perhatian semua Grand Empyreans. Namun, orang ini telah menolak Grand Empyrean Daoyi, Grand Empyrean Wu Feng, dan bahkan Grand Empyrean Jiu Di untuk memilih Grand Empyrean Gemini yang lemah. Setelah masalah ini keluar, semua orang dari klan Celestial yang telah mendengar tentang Wang Lin bingung. Ini memicu badai rumor. Selama tahun terakhir ini, Wang Lin telah berada di dalam sekte yang ungu dan belum pergi. Banyak Ascendan Empyreans bergegas mendekat tanpa memandang jarak untuk bertemu Wang Lin dan berdebat dao. Siapapun yang datang dan pergi sangat mengaguminya dan merasa lebih hormat. Namun, beberapa tetap di sekte yang ungu.
Sepertinya panen mereka hebat dalam debat dao mereka dengan Wang Lin. The Purple Yang Sect menjadi pusat perhatian lagi karena Wang Lin. Rumor Wang Lin perlahan menyebar di 36 negara klan kuno melalui berbagai metode sepanjang tahun. Munculnya Empyrean Ascendan ke-49 sangat penting bagi klan kuno. Belum lagi fakta bahwa Empyrean Ascendan baru ini menggantikan Ming Dao sebagai yang terkuat di bawah Grand Empyreans. Di 36 negara dari klan kuno, masing-masing dari 3 klan menguasai 12 negara. Ketika berita tentang Wang Lin mencapai Xuan Luo, dia membuka matanya. Ada kekaguman dan kebanggaan di matanya. Dia mengagumi Wang Lin yang bisa mencapai ketinggian seperti itu di klan Celestial. Apa yang paling ia banggakan adalah ia telah menemukan orang ini di dunia gua dan menerimanya sebagai muridnya. Dia harus segera kembali. Xuan Luo tidak memberitahu siapapun tentang masalah ini dengan Wang Lin, bahkan kaisar klan Dao kuno. Ketika berita ini memasuki istana, kaisar masih memilih ratu. Perempuan dibawa dari segala penjuru dalam upaya untuk menyatu dengan gumpalan jiwa itu. Namun, bahkan sekarang, dia masih gagal. Dan tidak ada yang berhasil. Namun, dia tidak menyerah dan mencari pada skala yang lebih besar untuk seorang wanita yang bisa menyatu dengan jiwa. Ketika kaisar mengetahui tentang berita Wang Lin, dia tidak berpikir ini adalah Wang Lin yang sama yang sangat dia benci. Meskipun dia menganggap penting hal itu, dia tidak terlalu memikirkannya. Tetapi dia cukup peduli untuk meluncurkan semua pasukan untuk mengumpulkan informasi tentang orang ini. Lagi pula, orang ini kemungkinan Grand Empyrean ke-6 dari klan Celestial. Perbedaan antara klan kuno dan klan Celestial adalah kesenjangan surgawi dari seorang Grand Empyrean. Jika bukan karena makhluk transenden itu adalah Grand Empyrean Guo Dao, yang biasanya tidak terlibat dengan 3 klan, klan kuno akan sudah dihancurkan. Grand Empyrean Guo Dao tinggal di puncak gunung kuno sepanjang tahun. Kultivasinya menghancurkan langit dan dia tak diragukan lagi adalah Grand Empyrean terkuat. Bahkan Grand Empyrean Dong Lin dari klan langit tidak cocok untuknya. Secara khusus, Grand Empyrean Guo Dao adalah satu-satunya orang yang tercatat untuk membunuh Grand Empyrean lain. Keberadaannya dapat ditelusuri kembali ke leluhur kuno. Ketika dia menjadi Grand Empyrean, Jiudi hanyalah Golden Exalt. Setelah leluhur kuno dan leluhur surgawi lenyap, terjadi perang antara klan kuno dan klan langit. Selama perang, klan Celestial memiliki 8 Grand Empyreans dan klan kuno hanya memiliki 4. Tetapi ketika perang mencapai puncaknya dan langit telah menginvasi setengah jalan ke wilayah klan kuno, Grand Empyrean Guo Dao keluar dari budidaya pintu tertutup. Dia pergi dan menghadapi surga yang tak terhitung jumlahnya sendirian dan melawan 2 Grand Empire surgawi. Pada akhirnya, dia membunuh keduanya, dan dalam perjalanan kembali, dia disergap oleh Grand Empyrean Celestial lainnya. Tetapi dia juga membunuh Grand Empyrean itu. Setelah pertempuran ini, Grand Empyrean Guo Dao mengguncang benua astral abadi. Pertempuran itu memaksa langit untuk kembali, mengakhiri perang. Tak terhitung tahun setelah itu, karena Guo Dao masih belum mati, dia adalah pencegah bagi klan Celestial. Meskipun mereka memiliki 1 Grand Empyrean lagi, mereka masih tidak berani menyerang klan kuno. Bahkan ada desas-desus yang menyatakan bahwa Grand Empyrean Dong Lin dari klan langit telah menantang Guo Dao dan terbunuh. Berita tentang Wang Lin perlahan menyebar di klan kuno yang dilindungi oleh Grand Empyrean Guo Dao. Ini juga pertama kalinya nama Wang Lin diingat oleh banyak orang. Selama tahun ini, Ascendan Empyrean Ming Dao tampaknya telah dilupakan. Segalanya digantikan oleh Wang Lin. Tanah klan Celestial, ruang bawah tanah istana di kota kekaisaran. Empyrean Ming Dao yang berpengaruh sedang duduk di genangan air hitam. Air terus-menerus menggelegak dan mengeluarkan kabut hitam yang menyelimuti daerah itu. Di dalam genangan air,
Ascendan Empirean Ming Dao tampak seperti sangat kesakitan. Tubuhnya gemetar, tetapi dia tidak pernah meninggalkan kolam dan bertahan selama setahun. Wang Lin, setiap kali rasa sakitnya mencapai batas, setiap kali dia tidak tahan, dia akan mengaum nama ini. Pada saat ini, di dalam istana, aumannya bergema sekali lagi. Kau mengambil semuanya dariku. Saya pribadi harus mengambil semuanya kembali. Petik 2. Pada saat ini, ketika dia terus mengaum, air hitam mendidih bahkan lebih cepat. Kabut hitam memasuki lubang dan perlahan-lahan mengubah tubuhnya. Kembali ke hukum asal celestial. Bahkan kaisar dengan garis keturunan leluhur celestial ini telah berhasil. Kaisar ini berjanji kepada Anda untuk memberi Anda garis keturunan leluhur surgawi saat merekrut Anda. Sebuah suara dingin bergema di ruangan itu. Riak bergema di samping kolam dan kaisar surga berjalan keluar. Karena kaisar ini berjanji padamu, maka aku akan memenuhi janjinya. Ini adalah kunci mengapa garis keturunan leluhur celestial dapat memiliki Grand Empyrean. Berkultivasi di sini akan memberi Anda garis keturunan leluhur celestial, dan apakah Anda dapat kembali ke asal celestial akan tergantung pada apakah kebencian dan keluhan di hati Anda sudah cukup. Jika kamu bisa bertahan cukup lama, kamu bisa kembali ke asal. Kembali ke asal, Wang Lin, aku akan membunuhmu. Wajah Ascendan Empirean Ming Dao terdistorsi dan dia meraung seperti orang gila. Namun, matanya redup, seolah kesadarannya perlahan menghilang. Bunuh dia, saat Ming Dao meraung, Kaisar Surgawi mengungkapkan senyum aneh sekali lagi dan kemudian pergi. Kaisar ini akan mereproduksi kemuliaan leluhur surgawi generasi ini. Orang tua Jiudi itu sudah kuno, jadi saya akan mulai dengannya. Setelah saya berhasil, siapa yang akan berani untuk tidak taat? Adapun Dao Yi, orang itu sangat licik. Saat itu, gelar Grand Empyrean seharusnya diberikan kepada kakak laki-lakinya, tetapi dia membuat kakak laki-lakinya terbunuh dan mencuri kualifikasi. Kaisar ini mengagumi orang seperti itu. Dia akan sangat bermanfaat. Wu Feng itu sama sekali tidak menghormati garis keturunan kekaisaran. Orang seperti itu harus dibunuh. Saya akan mengambil kualifikasi Grand Empyrean dan memberikannya kepada Dao Fei. Meskipun Dao Fei adalah saudara lelaki saya telah menghabiskan banyak upaya untuknya dan ini saatnya panen. Akhirnya, ada Gemini. Selama jiwa mereka tidak menyatu kembali, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Petik 2. Kaisar surga tersenyum ketika dia menghilang dari kamar bawah tanah. Sekte yang ungu dari benua timur adalah tempat Wang Lin, yang telah mengguncang seluruh klan langit, berada. Saat ini, itu musim dingin dan salju membentuk lapisan perak di atas sekte yang ungu. Selain dari ketika Empyrean Ascendan lainnya datang untuk berdebat Dao, dia menghabiskan sepanjang tahun ini di satu tempat. Itu adalah area terbatas. Di sekte yang ungu, ini adalah Realm Beast Farm. Dia samar-samar melihat Realm Farm Beast, tapi setelah datang ke Purple yang sekte, itu banyak berubah. Wang Lin menghabiskan sebagian besar tahun ini dengan duduk di tepi Beast Farm Realm. Dia bisa merasakan bahwa ada penghalang tak terlihat di hadapannya, dan di sisi lain ada tempat yang dia kenal, kota kelahirannya dia lewatkan, ada orang-orang yang dia kenal, tanah yang dia kenal, dan planet-planet yang dia kenal. Dia mengangkat tangan kanannya dan sepertinya meletakkannya di penghalang. Mata Wang Lin dipenuhi dengan melankolis dan kenang-kenangan. Aura rumah, Wang Lin menghela napas dan menutup matanya. Dia sudah di sini selama setahun dan dia tahu dia harus pergi. Di kejauhan, ada semburan tertawa seperti lonceng. Tawa gadis-gadis kecil yang dipenuhi dengan sukacita membuat hati Wang Lin sangat tenang. Biao si kecil, jangan menggertak serigala kecil. Semua benda Little Wolf telah ditipu olehmu. Petik 2. Biao si kecil,
Mari kita turun gunung untuk menipu orang, itu terlalu menyenangkan. Tolong, dua leluhur kecil, tolong jangan panggil aku, Biao si kecil, ini benar-benar bukan nama yang baik. Liu Jinbiao memiliki wajah pahit saat dia menangis dan memohon. Episode ke-85, dengan judul Kota Nomor 1 Klan Surgawi. Langsung ke dalam alurnya. Saat salju turun, dua orang berjalan turun dari sekte ungu yang satu demi satu. Mereka adalah Wang Lin dan Liu Jinbiao. Wang Lin telah berkultivasi diam-diam selama setahun di aura kota asalnya yang dia lewatkan. Selama waktu ini, esensi kayunya telah mencapai selesai dan hampir membentuk tubuh esensi sejati. Tubuh esensi sejati gunturnya yang menyatu dengan esensi khusus telah selesai di sekte Donglin. Dia tidak lagi harus memahami esensi yang lebih khusus, sudah cukup. Adapun tubuh esensi 5 elemen esensi sejati, esensi kayunya dekat untuk membentuk tubuh esensi sejati. Hanya esensi logam yang tersisa masih hanya pada penyelesaian kecil. Wang Lin mengerti bahwa jika dia bisa mendapatkan fragmen pedang lain, esensi logam akan mencapai penyelesaian. Begitu esensi logamnya mencapai penyelesaian, bahkan tanpa membentuk tubuh esensi sejati, esensi elemennya bisa menyatu menjadi satu. Pada saat itu, tingkat budidaya Wang Lin akan meningkat dari Void Tribulan tahap tengah ke Void Tribulan tahap akhir dan dia akan menjadi Golden Exalt. Akhirnya, ada esensi halus. Setelah benar dan salah, hidup dan mati, dan karma, Wang Lin memahami esensi halus keempat di sekte Donglin, reinkarnasi. Dia hanya memahami sepotong esensi reinkarnasi. Seolah-olah dia baru saja membuka pintu dan mendapatkan benih. Dia harus memahaminya berkali-kali untuk mencapai penyelesaian. Mencapai Golden Exalt tidak sulit, bagian yang sulit adalah esensi halus. Kota Kekaisaran adalah rumah dari leluhur surgawi. Mungkin di sana aku bisa menemukan aura pedang leluhur celestial. Wang Lin menghadapi angin dan salju saat dia berjalan maju. Menuju ke kota kekaisaran di benua tengah dari sekte ungu yang di benua timur adalah perjalanan yang sangat panjang. Untuk pembudidaya biasa, bahkan terbang dengan kecepatan penuh akan memakan waktu yang sangat lama kecuali mereka menggunakan array transfer. Sosok Wang Lin ditutupi oleh angin dan salju. Dia secara bertahap ditutupi oleh salju saat dia menggunakan bending spasial untuk meninggalkan benua timur dengan Liu Jinbiao dan naga laut. Di belakang mereka, di sekte yang ungu, berdiri Guya, dan di sampingnya ada dua gadis kecil. Mereka melihat ke kejauhan dengan keengganan di mata mereka. Apakah dia akan kembali? Roh Wawa agak turun. Bisakah kita masih melihatnya? Han diam-diam bertanya sambil melihat ke kejauhan. Guya menghela nafas dan berkata, seharusnya, mungkin, aku sudah memberinya batu giok. Jika dia menghadapi bahaya di benua tengah, Anda berdua akan segera tahu. Ini kesepakatan kita dengannya. Pada saat itu, Grand Empyrean Gemini perlu pergi membantunya. Petik 2. Ya, itu sudah pasti. Karena Little Wang Lin memilih kita, maka kita tidak akan membiarkan siapapun menggertaknya. Wawa memandang Han, dan kedua gadis kecil itu mengangguk dengan serius. Benua Tengah, pusat klan langit. Itu luas dan penuh dengan energi surgawi. Di pusat benua tengah adalah kota kekaisaran. Kota ini sangat besar, cukup besar untuk dapat dibandingkan dengan sebuah benua. Itu tak ada habisnya dan merupakan kota nomor 1 di klan Celestial. Bahkan ibu kota kerajaan dari 36 negara kuno tidak bisa dibandingkan dengan kota kekaisaran klan Celestial. Itu juga disebut sebagai kota leluhur di klan Celestial. Di kota leluhur, hanya ada satu sekte, dan itu adalah sekte yang berasal dari guru kekaisaran. Itu telah berakar dan bergabung dengan garis keturunan leluhur celestial. Mereka menderita bersama dan menikmati kemuliaan bersama.
Sekte ini diperintah oleh Kaisar Langit. Setiap generasi Kaisar Langit akan mendapatkan kesetiaan sekte ini. Begitu garis keturunan mereka terbangun dan mereka mewarisi gelar Grand Empyrean Eight Extreme, mereka bisa mengubah nama sekte tersebut. Kaisar Langit generasi ini Lian Daozhen telah mengubah nama sekte misterius ini menjadi Sekte Dao. Master sekte generasi ini adalah guru kekaisaran saat ini, Sang Daoxuan. Kultivasi Sang Daoxuan ini misterius dan kekuatan ramalannya mengejutkan. Sendiri, ia mampu melawan kekuatan gabungan dari 3 guru kekaisaran dari klan kuno. Tidak ada yang tahu lokasi yang tepat dari Sekte Dao, dan sejak zaman kuno, hanya beberapa orang yang tahu. Namun, tidak ada rahasia di dunia yang bisa menolak berlalunya waktu. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, banyak orang berspekulasi. Beberapa orang akan mengatakan bahwa sekte itu terletak di kekosongan yang tumpang tindih dengan kota leluhur. Beberapa orang akan mengatakan bahwa sekte berada dalam keretakan spasial di kota leluhur, dan pintu masuk berada di istana kekaisaran. Beberapa orang akan mengatakan bahwa sekte itu jauh di bawah tanah di bawah kota leluhur. Ada banyak spekulasi, dan mungkin salah satunya benar. Kota leluhur dibagi menjadi timur, selatan, barat, dan utara. Di tengah adalah area terbatas. Itu adalah istana kekaisaran, dan hanya orang-orang dengan izin yang bisa masuk. Di 4 kota, ada banyak rumah mewah. Setiap rumah adalah faksi. Mereka bukan sekte, tetapi mereka memiliki kekuatan lebih dari kebanyakan sekte. Di antara mereka ada 4 raja, dinobatkan sebagai yang terkuat di masing-masing kota. Li Mansion Kota Utara, Luo Mansion Kota Selatan, Sun Mansion Kota Barat, dan Meng Mansion Kota Timur. Keempat raksasa ini menekan daerah tersebut. Selain itu, ada kekuatan transenden yang bisa bersaing dengan kekuatan kekaisaran. Itu adalah gunung antara kota-kota barat dan timur. Gunung ini bernama Kaisar. Gunung Kaisar. 1 gunung, 1 orang, 1 Grand Empyrean Jiu Dai membuat seluruh kota leluhur, istana, dan jutaan gunung terasa seperti mereka tidak bisa bernapas. Mengenai sekte Dao misterius, banyak orang menduga bahwa tujuan keberadaannya adalah untuk menekan Gunung Kaisar, yang tampaknya menekan kekuatan kekaisaran. Ini adalah struktur kekuatan internal di kota leluhur yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang, hanya Grand Empyreans yang bisa melihatnya dengan jelas. Setelah Wang Lin menghabiskan 1 tahun di sekte yang ungu, ia ingin menuju ke kota leluhur. Grand Empyrean Gemini telah menggunakan mantra fusi jiwa untuk menemukan ingatan mereka tentang kota leluhur untuk diberikan kepada Wang Lin. 5 benua klan langit dibagi menjadi 72 benua yang lebih kecil. 4 musim di sana juga sedikit berbeda. Dibutuhkan beberapa bulan untuk angin dingin dan salju yang bertiup melewati benua timur untuk menutupi benua tengah dalam salju. Ini adalah salju pertama kota leluhur. Itu sangat besar dan sepertinya menutupi seluruh kota. Ketika salju berkumpul di gerbang timur, bahkan garis pandang menjadi kabur. Tidak ada manusia di kota ini. Ini adalah tempat yang langka di klan Celestial, tempat hanya penggarap tinggal. Energi Celestial di sini sangat padat, itu membentuk tekanan yang membuat mustahil bagi manusia untuk hidup di sini. Pada hari ini, di luar gerbang timur kota leluhur, di mana salju menutupi dataran tak berujung, sosok perlahan-lahan muncul. Sosok ini mengenakan mantel dan menghadap angin ketika dia berjalan menuju gerbang. Kerudungnya menutupi penampilannya, tetapi dari sosoknya, itu tidak terlihat seperti orang tua dan malah seorang pria muda. Namun, tidak peduli bagaimana badai salju bertiup di tubuhnya, itu tidak dapat menyingkirkan aura kuno yang dipancarkannya. Ketika dia beberapa ratus ribu kilometer jauhnya dari kota leluhur, lelaki itu berhenti. Dia perlahan mengangkat matanya,
dan tatapannya tampaknya mampu menembus salju saat dia melihat kota di kejauhan. Kaisar Langit, aku datang. Wang Lin melihat ke kejauhan dan membiarkan salju mendarat di mantelnya dan menutupi jejak kakinya. Ini harus menjadi pertempuran terakhir saya di klan Celestial. Aku akan melihat apakah orang gila itu mengingat saya, maka saya tidak akan menyesal. Wang Lin diam-diam menundukkan kepalanya. Tudung tidak hanya menghalangi salju dan angin, tetapi juga menutupi penampilannya. Dia diam-diam berjalan maju. Dia tidak harus datang ke kota leluhur. Dia tahu itu sangat berbahaya baginya, tetapi dia masih datang. Beberapa hal harus dilakukan untuk menjalani hidup tanpa penyesalan. Beberapa mengejar emosi mereka dan berjalan di jalan mereka dengan tekad. Untuk orang yang mereka cintai, bahkan ketika menghadapi tebing, mereka akan bergantung pada tangan mereka untuk perlahan-lahan memanjat tebing. Wang Lin memperhatikan perasaannya untuk kekasih, keluarga, dan teman-temannya. Ini semua adalah hal-hal yang tidak ia miliki dalam hidupnya yang kesepian, dan ia menghargainya. Kehilangan satu akan mewakili kerugian nyata. Orang gila itu telah membantunya. Setelah waktu yang mereka habiskan dalam mimpi Dao, dia tidak bisa pergi tanpa melihat orang gila itu. Dia ingin melihat apakah teman lamanya baik-baik saja. Dia datang ke sini dengan pemikiran seperti itu. Angin bertiup ke tubuhnya dan salju menghalangi jalannya. Pada senja hari ini, Wang Lin tiba di luar gerbang timur. Dibandingkan dengan kota yang sombong ini, ia kecil seperti semut. Tidak seperti kota fana, tidak ada penjaga di gerbang kota. Ini adalah kota leluhur dengan dua Grand Empirins dan Dao Sek yang misterius. Bahkan Xuan Luo tidak berani datang ke sini dengan santai, hanya orang seperti Guo Dao yang berani. Saat senja, langit kelabu, dan ketika angin dan salju bertiup, Wang Lin melangkah melalui gerbang timur. Kakinya mendarat di dalam kota leluhur. Tekanan langit yang kuat menerkamnya ketika dia memasuki gerbang kota. Itu sudah cukup untuk membuat tubuh manusia fana runtuh, tetapi para pembudidaya hanya bisa menahannya. Jika seseorang dibudidayakan di sini, efeknya bahkan lebih baik daripada sekte terkenal dan nama besar. Namun, tekanan surgawi ini tidak berpengaruh pada Wang Lin. Dia tidak perlu mengolah energi surgawi ini dengan paksa. Berjalan di jalan-jalan kota, Wang Lin melihat sekeliling. Di antara angin dan salju, ada banyak pejalan kaki yang melintas dengan cepat. Bahkan jika mereka memiliki kultivasi, tidak ada dari mereka yang terbang. Mereka hanya berjalan seperti manusia. Bahkan naga harus bersarang di kota leluhur. Bahkan harimau harus berbaring di kota leluhur. Bahkan Empyrean Exalt yang kuat harus mematuhi perjanjian. Apakah ini masalahnya? Ada kilatan dingin di mata Wang Lin. Ini tidak termasuk aku. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.